lupa dukung terus channel YouTube-nya Kang Bijorimbo dengan cara klik like, comment, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang kita cintai bersama, Bapak Direktur Naintara, Bapak Samsi Hari, yang insya Allah malam hari ini senantiasa sehat ya Pak. Yang saya hormati tim pengajar dari Rumosa, wabil khusus Ketua Rumosa Bapak Samsul Rahman. Yang saya hormati Bapak Ibu Koordinator dan Subkoordinator di lingkungan Bina Intala. Yang saya cintai sahabat saya yang selalu kita bersama, Ibu Fatimah, salah satu Ketua FKN bidang kelembagaan. Jadi kalau bicara PMKK, yang selalu kita kejar-kejar adalah bagaimana hijaunya keluar, gitu ya TFI. Dan ini adalah TFI yang mengawal ini. Mudah-mudahan dari PMKK yang sudah ada sebanyak 2.912, mudah-mudahan hijaunya bisa keluar semua. Amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta pelatihan yang luar biasa malam hari ini, melihat semangatnya, yel-yelnya yang luar biasa, saya hakul yakin bahwa alumni peserta ini bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang didapat di forum ini di daerah masing-masing, di komunitas masing-masing, sehingga betul-betul bisa diharapkan manfaat dan hasil yang dicita-citakan kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit perkenalan ya Bapak Ibu, mohon izin Pak Direktur dia, karena mungkin beberapa dari peserta sedikit asing gitu ya dengan namanya FKN. Betul ini FKN kan begitu. Ini makanan apa gitu ya? FKN itu Forum Koordinasi Nasional. Dibentuk di tahun 2021 berdasarkan Kepnaker nomor 62. Nah, sebetulnya FKN ini tujuannya adalah bagaimana bisa melakukan inisiasi untuk pendampingan, pembinaan, kemudian advokasi kebijakan untuk pengembangan kemandirian BLKK. Meskipun di situ tidak ada hubungannya dengan LPKS, tapi saya sangat berharap bahwa di prakteknya di masyarakat itu bisa bermitra, karena tujuannya sebetulnya sama, gurunya sama-sama kita juga mendapatkan program dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana peran BLK, UPTP maupun UPTD yang malam hari ini juga diundang di dalam forum pelatihan ini. Nah, beliau-beliaunya ini adalah pendamping BLKK yang ada di seluruh Indonesia, sehingga yang namanya pendamping mestinya dia lebih pintar daripada yang didampingi kan begitu. Nah, salah satu mempintarkan, membuat, mengupgrade itu kan meningkatkan kapasitas kemampuan. Forum ini adalah salah satu wahana, salah satu cara untuk bagaimana Bapak Ibu punya kemampuan yang lebih ketika kemudian harus mendampingi para BLKK yang ada yang menjadi dampingan Bapak Ibu semua. Pak Direktur, Bapak Ibu yang saya hormati, kita tahu bahwa negara yang maju, negara yang mandiri, minimal 2% dari jumlah penduduknya adalah entrepreneur. Kalau kita melihat Indonesia, belum sampai 2%, 1, sekian persen entrepreneur. Dan itu juga kebanyakan entrepreneur ataupun wirausahawan menengah ke atas. Jadi ya kalau kita bicara wirausaha tingkat pemula, yang itu menjadi goal kita semua bahwa entrepreneur yang ingin diciptakan dari pelatihan-pelatihan yang kita lakukan adalah bagaimana mereka punya wirausaha yang mandiri. Dan hari ini, tahun ini kita semua bekerja bersama-sama untuk bagaimana mewujudkan salah satunya ya, ini tujuan dari entrepreneur BLKK komunitas menjadi inkubator wirausaha.
Nah, selaras dengan itu pelatihan yang disampaikan ataupun ilmu-ilmu yang didapatkan Bapak Ibu di proses pelatihan ini adalah, kalau saya lihat materinya, semuanya tentang kewirausahaan, baik tentang pemasaran, baik tentang bagaimana kita punya motivasi untuk berwirausaha, kemudian bagaimana teknik manajemen yang benar. Dan saya percaya bahwa Lumosa dengan segala kemampuan yang luar biasa bisa memberikan ilmu yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dikembangkan di ranahnya masing-masing. Kita berharap itu, kenapa? Karena sejatinya entrepreneur atau kewirausahaan itu sesuatu yang bisa dibentuk. Kalau sesuatu yang bisa dibentuk, artinya ada proses yang bisa kita lakukan bersama. Salah satunya adalah bagaimana kita semua bisa belajar menjadi wirausaha yang benar dan baik. Karena wirausaha yang benar dan baik, wirausaha yang betul-betul bisa menghasilkan sesuatu dan mendapatkan feedback ataupun mendapatkan manfaat atau benefit dari apa yang dia lakukan. Nah, melalui pelatihan ini kita berharap banyak bahwa Bapak Ibu yang sudah dilatih bisa betul-betul mengimplementasikan ilmunya untuk ikut mendorong, membentuk, menciptakan entrepreneur yang itu adalah harapan dari Bu Menteri. Dari 9 lompatan itu salah satunya adalah bagaimana entrepreneur itu tercipta di masyarakat, dan itu akan mengurangi angka pengangguran, memberikan dampak pendapatan yang lebih, juga membuka peluang usaha yang luas untuk kita semua. Tepuk tangan untuk Pak Dirgo inisiasi dari pelatihan ini. Saya sangat berharap bisa berkelanjutan, Pak Dir. Jadi tidak sampai di sini, tapi ada sustainable yang dirasakan oleh Bapak Ibu semua. Dan tentu BLKK itu kan banyak jumlahnya. Malam hari ini yang baru ikut adalah sekitar berapa tadi? 39 atau 40 ya. Dan kita berharap forum-forum seperti ini selalu dilakukan, sehingga tujuan kita bersama mengangkat bangsa Indonesia ini menjadi negara yang maju dan mandiri, betul-betul bisa terwujud sesuai dengan keinginan Pak Presiden, Bu Menteri kita, dan kita semua tentunya. Saya kira itu yang sedikit bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehormatannya. Malam hari ini kita diundang untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan itu bukan kali terakhir, tapi kita akan selalu bermitra dengan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera Bapak Ibu semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, kebajikan dan salam sehat tentunya untuk kita semuanya. Yang saya hormati dan kami banggakan Ibu Esti Fatimah, Ibu Mas selaku anggota Forum Komunikasi Nasional BLKK. Selamat datang Ibu yang perdana ini ya, mungkin ya. Kemudian para koordinator di lingkungan Dirjen Bidang Fakultas, lalu ada pengajar latihan anak didik. Tadi ada Pak Sanggang dari Kemnaker, beliau pensiunan dari Kemnaker yang memang ilmunya di bidang produktivitas. Lalu tim Lumosa, selamat datang semua Bapak. Lalu para peserta pelatihan tentunya yang pasti kita cintai. Semoga sehat semua sampai di rumah ya. Amin. Kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita masih diberikan berkah, kesehatan, pemikiran, akal hingga pada malam hari ini, dan selamat untuk ke depan. Semoga menjadi berkah kita semua. Amin. Bapak Ibu hormati, tentunya tidak lepas tidak lain pada malam hari ini juga merupakan salah satu dari program prioritas utama pemerintah pada RPJMN 2020 sampai 2024 per 5 tahun periode. Ini adalah pembangunan nasional berfokus pada pengembangan SDM, dan kami yakin 2025 sampai 2029 pun masih SDM, karena Indonesia yang menggerakkan adalah SDM selain dari SDA-nya. Nah, begitu Bapak Ibu. Di Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan yang prototipe
manusia-manusia unggul, nah, seperti itu, ya kan, dan maju mempunyai generasi yang saling terkait. Selain itu juga dari Kementerian Tenaga Indonesia melalui Menteri yang setelah kita dengar, lembaga ini juga pernah dengar, ada yang baru dengar juga tentang Senan Lopata. Dan Lopata tadi sudah sebut dulu ya, Senan Lopata dari Kementerian Tenaga Kerjaan ini salah 1 dan sampai 9-nya adalah pada hari ini. Selain 1 transformasi BLK, link dengan ekstra kerjaan, transformasi program perluasan kesempatan kerja, pengembangan talenta muda, perluasan pasar kerja luar negeri, dan hubungan industrial, reformasi pengawasan kerjaan dan pengembangan ekosistem serta reformasi birokrasi. Dan Senan ini Bapak dan Ibu di NS kerja masih dalamnya, kemudian transformasi perluasan sektor kerja dari gerakan kewirausahaan dan ada digital marketing dari kerja swasta. Tentunya semoga ini dapat mengembangkan pada pasar kerja luar negeri nantinya. Tidak itu. Kemudian kami sampaikan juga ini semua memang bercampur pada malam ini, baru malam ini bercampur. Kami itu mengerjakan talak karena tenaga pengelola pelatihan, Pak. Teman-teman semua talaknya UPTP, mana UPTP? Tenaga pengelola pelatihan UPTP ini ya. Mau kepala PLK-nya pun masuk grup talak, ya. Ada isi juga kepala PLK komunitas ini talak juga, kepala LPKS talak juga. Kalau PTP pun masuk talak. Masuk sama staff-staffnya, tim manajemennya gitu ya. Ada LPKS talak juga mana? LPKS lembaga kerja swasta. Oh, oke. Kemudian BLK komunitas. Oke. Yang tidak ada hari ini malam ini talaknya UPTD, talaknya kementerian KL lain. Ada di kementerian KL lain punya balai-balai seperti kita di kementerian, tapi pembinaannya cuma satu di Indonesia ya, cuma ada di Intala, di Intala mereka ini. Ya, di kelautan sudah masuk kemarin balainya, balai masih ada tenaga pengelola pelatihannya. Sehingga salah satu peran penting dalam peningkatan SDM ini motivasi adalah tugas dari instruktur juga tugas sebagai talanya. Karena untuk hal ini maka selalu kami teruskan dan meneruskan semacam pengembangan SDM. Ini seperti kaget yang pengukuran produktivitas ya, baru dilatih kemarin. Berapa bulan dilatih? Berapa bulan yang lalu? SOTK baru, jadi ada organisasi apa DPLK dengan SOTK-nya bunyinya baru namanya. Pengukuran dan produktivitas ya. Baru 1 bulan, langsung panggil hari ini, ya, langsung belajar hari ini, dan tanya sama instrukturnya apa itu tentang pengukuran produktivitas. Karena semoga mudah-mudahan ilmunya tidak hanya dipakai di lingkungan tempat Anda bekerja di WLK PTP saja, tidak. Ilmunya akan ditularkan dipakai juga untuk OPTD, ya, ke LPK swasta, oke, ke PLK komunitas, bisa nggak? Ada nggak sangkut pautnya itu? Ada nggak sebagai subkoordinator sangkut pautnya kepada LPK swasta, BLKK dan BLK OPTD? Ada? Ada? Yakin? Yakin? Karena itu pasti ada. Nah, begitulah. Kami memang dari teman-teman bukan hanya kami saja ya yang akan dilakukan betul. Sudah disiapkan teman-teman ya? Atau startupnya semua. Oke? Insya Allah kita perbanyak terus untuk pengukuran produktivitas ini pada teman-teman semua ya. Karena ini SOTK baru, saya juga khawatir juga. Saya mau ngapain nanti ke depan kalau nggak kasih ilmu buat amat ini. Betul. Dan jadi kita ini semua memang harus jadi sensitif semua talak ya. Talak itu pemegang dari kemajuan dari sebuah instansi juga. Selain sebetulnya yang memang mengelola untuk pelatihannya. Pada Ibu,
selain adanya kegiatan magang ini, kita juga mengadakan tentunya pasti latihan dasar struktur pemerintah harus tetap lakukan, kemudian latihan dasar struktur pemerintah komunitas sudah kita lakukan, metodologi, kemudian upgrading, mentor, koordinator, magangan, juga ada di mutlak, ada latihan pemerintah dan swasta, ini keduanya juga kita lakukan semuanya. Saat ini yang kakak ini yang banyak diberikan keilmuannya adalah tentang bisnis ya, tentang bisnis dan pemasaran ya, karena menuju mandiri. Kita juga ada inkubator bisnis 125 biar kakak kemarin ya. Hari ini kami juga support terus teman-teman yang lain. Juga juga ada LPKS tentang digital marketing kemarin diikut dan disuntikan kepada teman-teman semua, mudah-mudahan ini punya berjalan lancar. Memang saya agak terlambat hari ini, tadi ada rapat dengan Menpan RB ya, ini mengurusi tentang kinerja semua kementerian ya. Salah satunya adalah tentang digital ya, tentang pelayanan. Tidak jauh beda sebenarnya kami dengan teman-teman, sama-sama institusi kami teman-teman. Bedanya kami besar, kecil. Kami pemerintah sama dengan swasta, pengelolaannya sama. Kalau kami urut lagi, kami sebagai penanyanya, maka ditanya deh, ini apa, ini gimana, ini gimana, sama. Salah satunya nih tentang pemasaran, tentang pelayanan. Itu daripada pengelola pelatihan, ingat harus melayani, termasuk kepalanya, mau kepala PMK pemerintah, PTD maupun swasta, termasuk saya pada malam ini melayani Anda semua dan memberikan informasi sudah ini, melayani Anda semua dengan tim kami di sini, memintakan mengupdate terus teman-teman bertugas kami. Pada Ibu, karena ini kami bukan juga nih bahwa Kementerian Kerjaan akan menyelenggarakan festival pelatihan vokasi tanggalnya mundur seperti 28 hingga 30 ya Pak Azhar ya. Jadi di Jakarta Convention Center nanti ada grup, nanti kita share tentang linknya biar Pak bisa lihat atau datang ke lokasi tepatnya di Jakarta Convention Center. Karena ketika di situ pameran latihan baik dari pemerintah maupun swasta, kemudian ada job fair, ada sertifikasi gratis, konser dan kerjaan juga temu alumni pelatihan vokasi. Saya sering banget ada peran seperti ini biar kakak ikut andil di sini. Jadi biar kakak itu bagus-bagus, ada memiliki hasil dan produk ya. Bahkan di G20 di G20 Bali itu biar kakak ikut hadir memberikan produknya. Swasta boleh berproduk, boleh, tapi kondisi tetap di pelatihan gitu. Nah ini menjadi juga partner kita bersama dengan pemerintah dan swasta gitu ya. Kita bisa bersama. Dan betul tadi ada pesan, jangan lupakan, jangan dilepas teman-teman di swasta. Kalau pemerintah harusnya lebih pintar, betul. Teman-teman harus dibina sebagai pemerintah. Bapak dan Ibu, sepertinya temu kita hingga pada malam ini mendoakan berkah. Kami aturkan terima kasih banyak para teman-teman dan semua karena semangat dari teman-teman ini. Saya lihat ada yang paling muda di sini. Pak, saya kasih lupa Pak. Pak, ada kacamata? Bapak? Hah? Pak siapa Pak? Saya lupa ya, dari sumber masalah ini, dari pakan ya? Pak ya? Yang di bidang kecantikan ya Pak ya? Jangan ya Pak. Kalau dari Padang setahun saya lupa Pak. Padahal saya pernah LPK ini. Pacar umur berapa sekarang? 61 Pak. 61.
Ada yang lebih dari pacar di sini? Ada? Enggak? Oh ibu berapa? Oh 87 coba ya. Pengajian ibu. Luar biasa, terima kasih ibu ya. Kalau pakai masker baru jadi kelihatan muda ya. Kalau lagi sama itu kadang-kadang. Baik. Hari ini ke kota pahlawan. Ke Bekasi beli ikan lohan. Pulangnya wujud panda. Tahu ya? Saya ulang lagi. Ganti kota ini. Hari ini ke kota pahlawan, ke Bekasi beli ikan lohan, pulangnya wujud panda. Selamat kepada pengelola pelatihan, profesi pengelola pelatihan jadi terpandang.